Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sivo Oktra. Hari ini kita akan membaca buku teori akupuntur, karangannya yaitu Profesor Shinkichi. Buku ini adalah buku yang sudah cukup lama dan fenomenal serta menjadi pegangan kita para akupunturis ya, karena beliau adalah seorang akupunturis yang sudah cukup mumpuni, ilmunya juga sangat lengkap dan salah satu terapis akupuntur senior, paling senior di Indonesia yang sampai hari ini beliau masih menulis. Baik, saya akan membuka halaman 288 berkaitan dengan makan banyak tetapi masih terasa lapar. Jadi kondisi ini masih banyak dari kita yang mengalaminya, yaitu kondisi bagaimana ketika kita itu makannya banyak tetapi perut masih terasa lapar terus. Apa yang terjadi pada kasus ini menurut kaidah TCM berdasarkan ilmu yang dipaparkan oleh Profesor Shinkichi. Nafsu makan berlebihan, perasaan lapar timbul lagi tidak lama setelah makan kenyang, tetapi badan tidak menjadi gemuk, malah semakin kurus. Dalam klinis, keadaan itu biasanya disebabkan satu, banyak makan dan mudah lapar disertai gejala haus, gelisah, lidah merah, selaput lidah kuning, bau mulut tidak sedap, dan konstipasi. Hal itu merupakan pertanda dari api di dalam lambung terlalu membara sehingga metabolismenya terlalu cepat. Nanti akan kita bedah. Yang kedua, makan banyak dan mudah lapar yang disertai diare atau buang kotoran yang tidak berbentuk merupakan pertanda dari fungsi lambung terlalu aktif tetapi limpanya lemah. Nah, ini adalah dua kondisi yang terjadi pada orang ketika dia ingin makan, sudah makan tetapi masih terasa lapar terus. Di dalam halaman ini dijelaskan hal itu disebabkan karena dua hal dan cirinya pun ada dua. Ciri yang pertama itu kondisi di mana api lambung itu terlalu membara sehingga metabolismenya terlalu cepat. Jadi panas di lambung itu terakumulasi sehingga proses metabolisme di dalam lambung itu terjadi terlalu cepat sehingga orang akhirnya merasa lapar lagi. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang paling mudah dilihat nanti adalah dari lidah. Jadi orang dengan kondisi ini lidahnya nanti dia cenderung merah membara, kemudian disertai dengan selaput kuning tipis ya, selaput kuning tipis. Jadi lidahnya itu berwarna merah tapi ada selaputnya kuning tipis di situ. Kemudian juga ada bau mulut dan yang tidak sedap serta adanya konstipasi atau sulit buang air besar. Jadi gejala konstipasi selalu menandakan terjadinya sindrom panas atau sindrom api. Jadi apabila teman-teman mengalami gejala pengen makan, sudah makan tapi segera lapar lagi, itu biasanya terjadi karena api lambungnya terlalu membara. Ciri-cirinya yang paling mudah dilihat tadi adalah dari lidahnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya menurut akupuntur? Menurut akupuntur maka panas atau api di lambung itu harus didinginkan dengan cara membuang panasnya menggunakan titik akupunktur yang berhubungan dengan lambung itu sendiri. Di antaranya kita bisa ambil di ST44 dan LI11, atau kita bisa redamkan panasnya dengan menambah air, yaitu kita bisa ambil titik ginjal yaitu KI7. Nah, kondisi yang kedua yaitu kondisi yang berbalik dari itu yang disebabkan karena fungsi lambungnya terlalu aktif dan limpanya dia terlalu lemah. Jadi limpanya lemah, lambungnya tapi terlalu aktif. Apa hubungannya antara limpa dan lambung? Limpa dan lambung itu adalah organ berpasangan. Jadi ketika ada situasi yang terjadi pada lambung, maka limpa biasanya akan terpengaruh. Begitu juga ketika terjadi sesuatu pada limpa, maka lambung juga akan terpengaruh. Nah, di sini yang terjadi adalah limpanya lemah. Nah, karena limpanya lemah, maka cairan di dalam tubuh itu terakumulasi sehingga si penderita merasakan lapar, tetapi dia tidak mengalami konstipasi, justru mengalami diare. Nah, ini kondisi ini tentunya berbeda. Dalam kondisi seperti ini, karena organ limpanya lemah, maka harus dikuatkan.
Dalam praktek akupunktur biasanya nanti terapis akan mengambil titik BL20, pisu, dan juga SP3. Biasanya seperti itu teman-teman. Itulah titik akupunktur yang diambil. Baik, ini adalah kasus yang kita bahas berdasarkan buku teori dasar ilmu akupunktur dari Master Shin Kiji. Barakallahu fikum, saya Siva Oktra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.